dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita awali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa dulu. Sikap sempurna, berdoa, mulai. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, siapa yang nggak berangkat hari ini? Isika Hasim. Isika izin. Sakit atau izin? Sakit lagi dulu. Yang lain? Ya Isika saja ya. Zikra kenapa? Sakit. Oke, hari ini pelajarannya adalah tentang mindfulness. Kita lanjutkan materi tentang literasi digital. Mindfulness tentang dunia digital. Kalian pernah tidak mendengar tentang berita hoax? Apa berita hoax tentang apa? Kiamat, betul. Berita hoax tentang kiamat tidak diketahui faktanya, tidak diketahui secara ilmiah bagaimana kiamat itu kan ya Tuhan kita, gitu kan ya. Termasuk berita hoax. Bagaimana kalian mensikapi berita hoax tersebut? Menyebarkan berita tersebut. Tidak menyebarkan berita tersebut, mencari tahu faktanya, betul. Jadi mengecek, oke, mengecek itu mencari tahu sama. Itu adalah salah satu sikap mindfulness yang kalian miliki. Jadi mindfulness itu sebenarnya apa? Kalau dari contoh saja, kesadaran. Kita harus sadar bagaimana kita dalam bersosial media atau memasuki dunia digital. Karena di dunia digital itu selalu ada dampak positif dan dampak negatifnya bagi kita semua. Makanya pemerintahan Indonesia ini membuat namanya UU ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang gunanya untuk apa? Untuk mengatur bagaimana etika kita atau apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan dalam dunia digital. Nah, ini Ibu contohkan satu ya. Karena sekarang itu media sosial sangat mudah kita akses, jaringan internet sangat mudah kita akses. Ini ada berita dari Detik Sumbangsel, Sumatera Selatan, tentang upload video sopir truk diduga oplos BBM, oknum LSM dilaporkan ke polisi. Beritanya adalah tentang supir truk yang memvideo seorang oknum yang sedang mengoplos BBM dari sebuah LSM. Tapi videonya menggiring opini yang menjelekkan nama baik LSM tersebut, seolah-olah pihak truknya itu bekerja sama dengan LSM. Padahal ternyata yang nakal itu adalah oknum LSM-nya saja. Sehingga si sopir truk ini dilaporkan ke polisi dan mendapat sanksi. Tentunya si oknum LSM juga, tetapi si perusahaan truk tersebut meminta nama baiknya dikembalikan lagi. Jadi kalian berhati-hatilah dalam memposting video, memviralkan sebuah video. Kita harus tidak boleh menggiring opini negatif. Seperti misalnya ada seorang bapak-bapak yang sedang menuntun motornya yang kehabisan bensin, tapi anaknya di belakang hanya mainan HP, boncengin anaknya terus kehabisan bensin. Terus kalian video, wah ini anaknya tidak membantu orang tua, malah asik mainan HP sendiri. Padahal sebelumnya yang nonton itu udah anaknya, cuma sekarang gantian bapaknya, dan anaknya itu ternyata baru mainan HP-nya mencari mana pom bensin terdekat. Kan kalian nggak tahu faktanya
seperti apa, tapi udah memvideo terus bilang viral, anak durhaka, tidak mau membantu orang tua ketika kehabisan bensin kayak gitu. Nah itu kan menggiring opini, padahal hasilnya itu bukan merek HP tapi atau pom terdekat. Terus bapaknya baru aja kemudian bapaknya baru aja istirahat terus kemudian sekarang dia yang dorong, itu kan bisa. Nah ini hati-hati sekali dalam mengupload sebuah video. Maka dari itu kita harus tahu UU ITE tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Yang pertama, pasal 27 ayat 3 itu tentang penyebaran informasi dan atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. Contohnya adalah video pornografi. Itu masuk ke dalam pelanggaran UU ITE. Baik yang menyebar, yang merekam itu masuk semua. Kemudian pasal 27 ayat 4. Nah ini sering sekali dilakukan ujaran kebencian atau penghinaan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Hati-hati, kendalikan jempol kalian ketika mengetik. Jangan hate speech, kan menyebarkan ujaran kebencian. Kemudian pasal 28 penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Tidak dalam media elektronik misalnya menyebarkan berita hoax tapi dari mulut ke mulut. Itu tidak boleh. Kemudian pasal 45 ayat 1 itu pelanggaran hak cipta. Contohnya apa? Kamu mengaku-aku pekerjaannya orang lain itu adalah pekerjaanmu. Itu tidak boleh. Itu termasuk pelanggaran hak cipta. Kemudian pasal 54 tentang penyimpanan data elektronik. Itu ya salah satu langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan. Nah sekarang anak-anak coba kalian cari sebuah artikel berita tentang pelanggaran UU ITE, kemudian analisislah pasal yang ada di dalamnya. Kemudian analisislah pasalnya. Oh ini pelanggaran pasal sekian ayat sekian. Kalau misalnya di dalam berita itu sudah ada pasal dan ayatnya, itu boleh kalian cantumkan. Kemudian yang kedua, silakan buat infografis tentang dampak positif dan negatif dari dunia digital. Kemudian yang ketiga, tuliskan bagaimana hendaknya kita beretika dalam dunia digital sesuai dengan UU ITE. Kerjakan dengan menggunakan Canva, boleh dengan PPT atau poster atau infografis, dan silahkan kirim linknya ke s.id/literasi digital IX2. Ada pertanyaan? Nah, waktunya 20 menit ya. Terus nanti Ibu akan tampilkan beberapa hasil karya kalian. Pertahankan, tingkatkan. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke, coba sekarang Ibu lihat sudah dikirim? Oke, Ibu sekarang lihat satu persatu. Sebagian, Ibu lihat sebagian. Nanti sebagian Ibu nilai sendiri ya. Kita perlihatkan pertama ada punya Mas Rafif. Tersebut adalah dalam gugatan tersebut adalah dengan dugaan pelanggaran undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan oleh Lukman Edi. Pelanggaran ini mencakup penyebaran informasi yang lalu ada dampak negatif dalam dunia digital. Yang pertama,
pembatasan kebebasan berbicara, penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik dalam dunia digital. Oke, nanti ini gantian Mbak Gendis saja, etika dalam dunia digital. Oke, terima kasih Mas Rafif, presentasinya sangat bagus. Silahkan kembali ke tempat. Nanti Ibu akan mengkoreksi setelah Mas Rafif dan Mbak Gendis maju ke depan. Oke, sip, silahkan kembali ya, sama-sama. Tidak menyebarkan informasi palsu. Ya, lebih keras Mbak. Tidak menyebarkan konten yang merugikan orang lain. Tidak menggunakan bahasa kasar atau menghina orang lain. Tidak menggunakan identitas palsu atau mengambil identitas orang lain. Tidak membajak konten atau bahasa orang lain. Tidak menggunakan teknologi untuk kejahatan atau tindakan ilegal. Ya, terima kasih Mbak Gendis. Silahkan bisa kembali ke tempat. Jadi tadi Ibu sudah baca beberapa dari hasil analisis kalian, itu hampir mirip, dan ini Ibu tampilkan beberapa yang lengkap. Pertama dari Mas Rafif ini tentang pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu berarti dia melanggar UU ITE pasal berapa? Pasal 27 ya tadi kalau nggak salah. Sebentar, coba Ibu cek kembali. Pencemaran nama baik di media sosial. Nah, itu pasal 27, ayatnya ayat 4. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Tidak. Oke. Karena tidak ada yang bertanya, berarti sudah jelas semua ya? Ya. Coba nanti Ibu akan tes. Ada 10 soal, tapi sebelum itu mari kita coba bermain tebak nama negara di Asia Tenggara. Ini silahkan. Sekarang kegiatannya adalah Ibu ingin mengetahui seberapa jauh kalian mengetahui tentang mindfulness ini. Silahkan buka link yang sudah Ibu kirim ke grup. Udah dikirim Bu. Udah dikirim yang ini, asesmen ini. Ibu replay ya, passwordnya. Passwordnya aku bisa. Hasil semua. Hasil semua. Ini sudah digabung tulisannya itu, nanti akan muncul password seperti ini. Nanti akan muncul seperti ini password. Silakan ketik aku bisa, tulisannya kecil semua, dan lanjutkan. Ini ya, aku bisa tanpa spasi. Silakan klik lanjutkan, dan nanti akan muncul 10 soal. 10 soal, silakan kalau dikerjakan dalam waktu 20 menit, satu soal 2 menit. Tidak bisa, hanya sekali saja.
Silahkan dikumpulkan, disubmit hasilnya. Sudah semua? Sudah dulu. Oke, sudah submit semua. Sekarang kita akan melakukan refleksi terkait pembelajaran hari ini. Ibu mau tanya nih yang pertama, gimana sih perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran mindfulness ini? Apa yang kalian rasakan? Kemudian untuk literasi digital sendiri, pembelajaran mindfulness ini membuat kalian sadar akan apa? Undang-undang UITE. Undang-undang UITE tentang bijak bersosial media. Kemudian kamu mengalami hambatan apa di dalam tadi mengerjakan tugas? Tidak ada. Internetnya error tadi. Oke, internetnya error ya karena ada kendala teknis. Tapi untuk materi kesulitan tidak mencarinya? Tidak. Oh ya. Kamu dapat pengalaman apa tadi yang kalian dapatkan? Apa jadi apa? Pasal-pasal pelanggaran UITE jadi tahu. Oke, bagus. Kemudian pertemuan minggu depan kita kan akan membuat sebuah konten positif untuk memerangi itu, untuk memerangi konten negatif yang akan dibuat secara berkelompok. Nah, untuk itu perbaikan apa yang harus kalian lakukan untuk pembelajaran berikutnya? Menurut kamu harus apa lagi? Lebih mendalami materi. Jadi konten yang kamu buat besok itu tidak boleh melanggar UITE dan harus memiliki etika sosial media. Setuju ya? Oke, terima kasih atas perhatian hari ini. Semoga bermanfaat. Pertemuan minggu depan kita akan bekerja kelompok seperti yang Ibu sampaikan baru saja. Kelompoknya sudah Ibu tentukan. Silakan persiapkan HP untuk membuat sebuah konten digital. Nanti temanya akan Ibu sampaikan pada pertemuan minggu depan. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak, sekian dari Ibu. Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.